sudah ya. Jadi selamat siang Bu Puspa, Pak Bagus. Kita Selamat ketemu Selamat siang, siang Bu Yuni. kita ketemu lagi di sesi demonstrasi kontekstual. Jadi kita satu kelompok lagi ya. Oke, gimana nih kabarnya Pak Bagus? Sehat Bu Yuni, sehat Oke, dan bahagia tentunya. luar biasa sekali ya. Kak Bu Puspa gimana nih? Apa kabar? Sehat Bu Yuni, sehat dan ceria pokoknya. Oke, Hari terlihat Minggu ya dari Bu. wajah-wajahnya. Gimana nih rasanya kita terbang ke Padang kemarin? Luar biasa Bu, wah Luar dengan biasa Bu. ada Luar up biasa and ya down. pengalaman kita ya. Oke, Mm-mm. jadi dengan kesempatan yang luar biasa sekali, terima kasih ya Bapak Bagus dan Bu Puspa sudah memenuhi undangan saya untuk kegiatan demonstrasi kontekstual. Jadi mohon izin Bu Maulida, perkenalkan saya Niwen Yunik Widya Astuti. Jadi kegiatan pada hari ini saya sebagai supervisor, kemudian Pak Bagus sebagai coach dan Bu Puspa sebagai coachee. Jadi kegiatan hari ini kita awali dengan percakapan saya dengan Pak Bagus di pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi dari Pak Bagus dan Bu Puspa, dan terakhir kembali lagi pasca observasi saya dan Pak Bagus. Seperti itu. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat Bu Puspa, jadi mohon izin untuk off cam sebentar di sini karena pembicaraan kita ini akan diketahui oleh Bu Mulida selaku fasilitator pemandu, saya dan Pak Bagus. Jadi kerahasiaan Bu Puspa dengan pembicaraan dengan Pak Bagus itu dijamin aman. Seperti itu ya Bu Puspa ya. Oke, Siap silakan Bu untuk Yuni. off cam sebentar. Oke, Pak Bagus, kita ketemu lagi ya. Iya betul sekali Bu Yuni, luar Oke, biasa. terlihat ya dari senyumnya pasti lagi bahagia sekali ya. Ya, betul sekali Bu, benar sekali. Oke, kegiatan kita pada hari ini ya Pak Bagus ya, kita awali dengan pra-supervisi dulu. Jadi kegiatan coachingnya. Nah, untuk memulai nih, jadi apa nih harapan dari Pak Bagus dalam observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Bagus? Baik, harapan saya itu saya Hmm. ingin mengetahui sebenarnya Bu Yuni, Hmm. umpan balik mengenai kompetensi coaching saya Bu Yuni. Oke. Jadi dari kompetensi yang mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching demikian, saya ingin meminta Bu Yunik nanti sebagai supervisor memberikan umpan balik kepada saya sehingga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi coaching saya. Demikian Bu Yunik. Oke, kompetensi coachingnya ya Pak. Betul. Oke, berikutnya nih Pak Bagus. Jadi Pak Bagus sendiri nih ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana nih dari kompetensi yang Pak Bagus sebutkan tadi? Baik, sebenarnya tiga-tiganya sih Bu Yunik ya. Ya, Oke. tiga-tiganya. Benar, tiga-tiganya. Jadi saya ingin Ibu Yunik membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Jadi sebentar kan akan saya melaksanakan sesi coaching dengan Bu Puspa. Dan Oke. saya ingin Ibu Yunik memberikan umpan balik bagaimanakah kompetensi saya di tiga aspek tersebut. Demikian. Oke, siap. Umpan balik ke tiga aspek itu ya jadinya ya Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak Bagus nih. Nah, dari rubrik nih. Jadi Pak Bagus sudah membaca nih rubrik di LMS. Nah, jadi bagian mana nih yang nanti Pak Bagus inginkan untuk saya amati Pak Bagus? Baik, yang saya inginkan supaya Ibu Yuni amati itu satu, apakah saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coach Ibu. Lalu untuk pertanyaan berbobotnya, apakah saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari kegiatan mendengarkan. Sehingga mungkin ketika saya mendengarkan Ibu Puspa nanti sebagai coach, apakah saya sudah melakukan kata kunci secara keseluruhan demikian Ibu Yuni ya. Lalu yang ketiga, apakah saya bisa membantu membuat rencana aksi secara detail dari percakapan saya dengan Bu Puspa nanti, dan diminta pun bagian pengalaman dari Bu Puspa. Demikian Ibu Yuni. Oke, pembagian pengalaman ya. Ya. Nah, oke, dalam hal ini nih Pak Bagus ya. Jadi apa nih menurut Pak Bagus jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Bagus inginkan? Baik, indikator ketercapaiannya adalah saya bisa membantu atau memberdayakan coaching.
melalui pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu, Ibu Yuni. Jadi ketika saya bisa memberdayakan coachee untuk membuat rencana aksi, kan tentu saja tujuan nanti percakapan coaching saya dengan Bu Puspa adalah supaya Bu Puspa diberdayakan bagaimana membuat program, rencana aksi, demikian. Jadi itu sih indikatornya. Melalui mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, demikian Ibu Yuni. Oke, luar biasa sekali ya Pak Bagus ya. Berarti dari bisa membantu bagaimana sih si coachee itu dalam menyampaikan ya, jadi permasalahan yang ingin disampaikan ke Pak Bagus selaku coach, kemudian memberdayakan coachee dan memberikan pertanyaan berbobot. Berarti seperti itu ya Pak Bagus ya. Nah, terakhir nih Pak Bagus, jadi pertanyaan dari supervisi kita kegiatan hari ini. Nah, jadi bagaimana nih penilaian Pak Bagus sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada hari ini Pak Bagus, pembicaraan hari ini? Kalau penilaian diri saya pribadi, saya bisa mendengarkan aktif, Bu, karena saya biasanya mampu memposisikan diri di posisi coachee, demikian. Maksudnya langsung menjadi switch menjadi diri coachee tersebut. Oke. Pada judgement, asumsi ataupun asosiasi, demikian. Lalu biasanya saya juga bisa dari mendengarkan memberdayakan coachee dengan membuat rencana, meminta coachee atau gagasan-gagasan coachee untuk membuat rencana aksi sehingga itu bisa dilaksanakan dan menyelesaikan permasalahannya, demikian. Namun di sini saya pasti lemah kemungkinan dalam mengajukan pertanyaan berbobot ataupun tidak terbuka karena kadang-kala saya keceplosan malah pertanyaan tertutup, demikian. Nanti Bu Yuni mungkin bisa mengamati itu bagian mana yang saya masih bisa tingkatkan, demikian. Oke, siap sekali ya. Berarti seringkali kelupaan ya, lepas kontrol dalam memberikan pertanyaan. Ini sih yang paling saya ambil garis besarnya ketika kita mengamati si coachee, kita tanpa sadar memberikan pertanyaan tertutup ya. Sedangkan dalam alur tirta atau dalam sesi coaching itu kan kita sangat ditekankan tidak mengeluarkan untuk pertanyaan tertutup seperti itu ya. Bagus ya. Oke. Ya. Siap. Jadi saya izin bercerita dulu. Nah, oke. Baik Pak Bagus, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, jadi saya mengundang kembali untuk Bu Puspa hadir. Oke. Ya Bu, siap Bu Yuni. Sudah muncul ya Bu Puspa. Oke. Baik Bu Puspa, saya sudah melaksanakan prasupervisi nih dari Pak Bagus. Jadi apa saja yang ingin Pak Bagus terapkan dalam sesi coaching ini. Nah, di sini saya sebagai supervisor mohon izin untuk tetap mengamati namun dalam kondisi off cam agar pembicaraan Pak Bagus dan Bu Puspa terjalin nyaman, aman dan lega lah seperti itu ya dalam proses perbincangan kita. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon untuk off cam dan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Bagus dan Bu Puspa. Baik, selamat siang Bu Puspa. Selamat siang Pak Bagus. Bagaimana kabarnya Bu? Iya, sehat Pak Bagus. Sehat, bahagia Bu ya? Bahagia pasti. Bahagia pasti, baik. Tentunya Ibu Puspa datang hari ini ke saya untuk melakukan percakapan coaching, pasti ada topik dan tujuan ya. Baik, bagaimana Bu Puspa topik atau kita kali ini Bu? Baik Pak Bagus, saya ingin hari ini mendiskusikan tentang pembelajaran di kelas Pak Bagus yang akan saya laksanakan mulai besok Pak Bagus, kan besok sudah mulai masuk kelas, sudah mulai belajar gitu. Saya ada sedikit permasalahan dalam hal tersebut. Baik, boleh diceritakan Ibu? Mungkin Oke, baik sebelum saya minta Ibu menceritakan situasi atau permasalahan Ibu, mungkin bukan mungkin ya, apakah saya bisa, sebentar, apa yang ingin Ibu Puspa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya ingin dapatkan adalah saya ingin menemukan solusi Pak Bagus atas permasalahan di satu kelas, di mana kelas itu baru saya ajar di kelas 10, di mana salah satu siswanya itu memiliki permasalahan pendengaran Pak Bagus. Tapi yang bersangkutan itu tidak menggunakan alat dengar begitu. Jadi ketika saya menjelaskan di kelas menurut penuturan dan pengalaman teman-teman yang pernah mengajar, siswa tersebut tidak mendengarkan apa-apa Pak Bagus begitu. Jadi saya ingin menemukan solusi untuk permasalahan itu gitu. Solusi dan antisipasi untuk mulai besok Pak Bagus. Baik, berarti sekarang oke. Baik, berarti menemukan solusi untuk siswa yang
ada permasalahan mendengarkan, demikian Bu Iya, Puspa ya. di Baik, satu kelas di kelas 10. di satu kelas 10. Sekarang kelas 10 atau Iya, kelas 11 Pak Bagus maksudnya sekarang sekarang. kelas 11 ya? Baik, Iya. demikian. Baik, boleh diceritakan Ibu Puspa mungkin situasinya seperti apa Bu Puspa dari kelas 10 itu mungkin diceritakan? Iya Pak Bagus, terima kasih. Nah, situasi di kelas 10 itu yang pertama saya itu pertama kali mengajar di kelas 11, saya itu sekarang pertama kali mengajar di angkatan tersebut. Di mana di salah satu kelas itu di kelas 11 10C dulu, sekarang mungkin 11 dengan peminatan yang berbeda. Itu dia ada siswa yang merupakan anak dari anak asuh saya sebenarnya Pak Bagus di keluarga kecil saya di sekolah. Itu dia atas nama Budiarte ya, bisa disebut Budi, begitu dia memiliki kelainan pendengaran. Jadi dia itu tidak seperti anak-anak yang lainnya, tetapi si anak tersebut dia tidak menggunakan alat bantu dengar begitu Pak Bagus. Jadi di kelas itu dibilang dia itu tidak bisa dengar juga tidak dibilang bisa dengar dia itu juga tidak begitu bisa begitu. Jadi itu teman-teman kami dan juga termasuk saya nantinya itu pasti akan kesulitan untuk bisa mendampingi anak tersebut Pak Bagus. Baik, baik, terima kasih Bu Puspa. Saya menangkap ya, jadi ada satu anak Budi yang kemampuan mendengarkannya ada permasalahan, demikian Ibu Puspa. Menurut Ibu Puspa sendiri, apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu Puspa? Nah, yang mempengaruhi kenapa kami bilang itu sulit, yang pertama adalah anak tersebut tidak menggunakan alat bantu pendengaran Pak Bagus. Nah, kemudian yang kedua, kenapa anak tersebut tidak menggunakan alat bantu pendengaran, karena keluarganya itu tidak memberikan alat bantu atau tidak menggunakan alat itu kepada si anak begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah merasa sulit karena dia itu berbeda dari teman-teman yang lainnya begitu. Dari segi fisik itu dia tidak bisa mendengarkan secara penuh begitu. Nah, itu jadi saya ingin menemukan solusi dari itu dia Pak Bagus. Situasinya seperti itu dia yang terjadi di kelas anak itu. Baik, baik. Jadi yang saya tangkap Ibu Puspa, jadi si Budi ini satu dia merasa berbeda dan tidak mau ya. Jadi ada 3 poin sebenarnya Ibu Puspa sampaikan. Pertama, Budi tidak mau menggunakan alat pendengaran, lalu keluarganya tidak memberikan alat pendengaran, dan yang ketiga Budi merasa berbeda, demikian. Jadi untuk poin 1 dan 3 ini saya jadikan satu Ibu ya. Saya jadi dari satu pihak Budinya yang tidak mau menggunakan alat pendengaran dan merasa berbeda, demikian saya. Dan yang kedua dari sisi keluarga yang tidak memberikan pendengaran. Baik, berarti situasi yang Ibu inginkan seperti apa berarti Ibu dari dua sisi itu, Bu, dari dua aspek itu? Situasi yang saya inginkan adalah yang pertama, keluarga anak tersebut dia mampu untuk mengusahakan agar anak itu dia menggunakan alat bantu dengar. Karena itu adalah dasar dari permasalahan ini. Jika anak tersebut sudah memiliki alat bantu dengar, setidaknya dia bisa keadaannya sama dengan anak-anak yang lain di kelas. Kemudian yang kedua adalah anak tersebut bisa mengejar ketertinggalannya Pak Bagus. Karena kalau tidak bisa jelas mendengar, otomatis kan juga tidak bisa menyerap Pak Bagus pembelajaran di sekolah. Baik Ibu Puspa. Jadi demikian ya Ibu Puspa ya. Jadi itu situasi yang Ibu Puspa inginkan. Menurut Ibu Puspa sendiri dari dua aspek tersebut, dari keluarga dan anak, apa yang bisa membuat itu terwujud, Bu? Nah, yang bisa membuat itu terwujud kalau menurut saya itu adalah yang pertama komunikasi dari saya sebagai orang tua asuh ditambah dengan wali kelasnya Pak Bagus. Jadi kami ada 2 sistem. Yang pertama orang tua asuh dan juga wali kelas komunikasi kepada pihak BK, kemudian dilanjutkan dengan ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kepala sekolah untuk bisa memberikan pendekatan kepada keluarga. Begitu Pak Bagus. Kemudian yang kedua adalah mungkin memberikan pembelajaran yang berbeda begitu kan di kelas pelayanan yang berbeda kepada anak tersebut. Baik, pembelajaran yang berbeda ya Bu ya. Iya. Baik. Menurut Ibu Puspa, apakah dengan pembelajaran yang berbeda itu akan membuat Budi bisa mengejar ketertinggalan dan mau menggunakan alat pendengaran Bu Puspa?
Kalau menurut saya dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda, pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Bagus, jadi dia itu spesial begitu, Betul. dispesialkan itu setidaknya dapat membantu dia. Yang pertama untuk memahami materi-materi khususnya di kelas saya itu yang memang lebih banyak kita itu apa namanya membaca, kemudian ada mendengarkan video seperti itu dia Pak Bagus terkait materi sejarah, kemudian bisa melakukan apa ya, motivasi atau bujukan begitu untuk bisa si anak itu agar mau menggunakan alat bantu dengar. Mungkin si anak itu merasa dia itu, eee, gimana ya, malu ya Pak Bagus menggunakan alat bantu dengar karena dibilang mungkin sama teman-temannya, "Kok pakai itu?" Begitu. Jadi dia itu merasa malu, jadi dia ingin sama dengan teman-temannya, padahal situasinya dia harusnya memang berbeda seperti itu, karena dia itu memang tidak bisa mendengarkan dengan baik begitu. Baik. Itu. Jadi dengan pembelajaran yang, berdiferensiasi dikhususkan itu pembinaan khusus setidaknya, menurut saya itu diharapkan mampu untuk memberikan bantuan kepada dia. Baik, terima kasih ya Bu Puspa ya. Jadi baik, jadi 2 hal komunikasi dengan dan pembelajaran berbeda untuk mengatasi permasalahan Mhm. dua itu ya Bu Puspa ya. Nah, Mhm. menurut Ibu Puspa, apa yang Ibu Puspa bisa siapkan untuk, satu bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, yang kedua bisa mewujudkan pembelajaran berbeda itu, Bu? Mhm. Baik Pak Bagus, yang bisa saya siapkan itu adalah yang pertama saya melakukan pendekatan dulu kepada si anak sebagai orang tua asuh, yang kedua itu saya, melakukan komunikasi dengan wali kelas, kemudian kita nanti bareng-bareng bisa ke guru BK, kemudian bisa ke kesiswaan, kemudian dilanjutkan ke kepala sekolah. Nanti dari kepala sekolah itu sebagai pimpinan tertinggi di sekolah membantu untuk melakukan komunikasi dengan orang tua agar mereka pun juga mau membelikan anaknya itu alat bantu dengar begitu. Karena dari segi kalau dari minta bantuan alat bantu dengar itu tidak bisa karena keluarga anak tersebut dia itu mampu Pak Bagus begitu. Jadi kami Baik. yang saya akan coba lakukan adalah komunikasi dengan orang tua dibantu dengan pihak sekolah. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan si anak agar dia itu mau menggunakan dan mau minta kepada orang tuanya begitu agar pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih lancar begitu dan menggunakan pembelajaran dengan strategi khusus khusus untuk dia seperti itu. Dan satu lagi, nanti mungkin saya akan lakukan meminta temannya untuk tidak membuli ya Pak Bagus, karena dia itu berbeda. Disapa sama temannya aja dia itu biasanya senyum-senyum gitu, karena dia nggak dengar Pak Bagus. Hmm. Gitu. Jadi teman-temannya mungkin ada yang merasa dia seperti apa dijauhi, kemudian mungkin ada yang merasa juga kesel, kemudian ada yang merasa dia lucu seperti apa gitu. Baik baik, Bu Puspa. Jadi dengan demikian, siapa saja yang akan Ibu ajak atau Ibu perlu hubungi, Bu Puspa? Yang akan saya ajak adalah wali kelas, kemudian nanti mungkin saya ajak guru BK, kemudian waka kesiswaan, kepala sekolah, dan juga komunikasi yang saya ajak itu adalah teman-teman kelasnya nanti. Baik baik Kelas baik. berubah nanti Pak Bagus, begitu. Iya, Jadi baik ya. baru dengan melihat si anak itu akan tidak kemudian di kelas. Baik, Bu Puspa. Menurut Ibu Puspa, kapan Ibu Puspa akan hubungi nih pihak-pihak ini? Nah, kalau saya itu direncanakan mulai besok Pak Bagus, karena Besok mulai ya? besok itu, waktunya menurut saya bagus karena, si anak itu kan mulai di kelas baru begitu. Nanti akan coba saya melakukan pendekatan. Baik, luar biasa Bu Puspa ya. Baik Bu Puspa, demikian Bu Puspa ya. Jadi Bu Puspa sudah bisa ternyata mencari solusi atas permasalahan dari Bu Puspa tadi dengan di mana ada anak yang memiliki permasalahan dari pendengaran dan Bu Puspa sudah bisa mencari solusi. Nah, berarti kesimpulan dari sesi percakapan kita apa Bu Puspa? Boleh ya. Iya, terima kasih Pak Bagus. Jadi kesimpulannya dari kegalauan atau permasalahan yang saya hadapi adalah yang pertama saya melakukan, menemukan solusi gitu yang
saya dapatkan adalah melakukan komunikasi dengan si anak tersebut dulu, kemudian komunikasi dengan pihak sekolah untuk membantu menyampaikan dengan orang tua begitu. Agar si anak ini mendapatkan alat yang membantu dia untuk bisa mendengarkan secara normal. Kemudian yang kedua adalah memberikan si anak itu pelayanan khusus gitu selama proses kita untuk bisa komunikasi dengan dia dan orang tuanya agar bisa mendapatkan alat bantu dengar. Itu kita di sekolah, khususnya saya nanti di pembelajaran saya itu melakukan layanan khusus bagi dia agar dia tidak tertinggal. Karena kalau sampai tertinggal kan bahaya Pak Bagus ya, nanti kelas 12 seperti itu gimana gitu. Kita meluluskan si anak tersebut dengan memang dia itu tidak mendengarnya itu dia tidak bagus begitu. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan komunikasi dengan teman-teman di kelasnya begitu agar mereka itu juga membantu menyemangati dan membujuk agar si anak tersebut dia mau menggunakan dan tidak malu menggunakan alat itu nanti. Baik, luar biasa Bu Puspa ya. Jadi kesimpulan yang Bu Puspa sampaikan adalah komunikasi dengan pihak-pihak ini sehingga apa yang Bu Puspa akan menjadi rencana dan aksinya sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan pelayanan yang berbeda Bu Puspa ya. Ya semoga dua hal itu, komunikasi dengan pihak-pihak dan pembelajaran ataupun pelayanan yang berbeda terhadap Budi ini bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Puspa ya, sehingga tujuan yang Bu Puspa sampaikan bisa tercapai ya. Baik, terima kasih luar biasa Bu Puspa. Terima kasih sudah mengikuti sesi coaching juga hari ini. Terima kasih sudah datang dan ya, sampai jumpa nanti Bu Puspa ya di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus untuk sesinya, saya merasa lega Pak Bagus. Ya baik, terima kasih. Ya silakan Ibu Yunik, saya kembalikan waktu. Wow, luar biasa sekali ya pembicaraan, pembincangan dalam sesi coaching ini. Sangat-sangat lega saya melihatnya. Jadi Bu Puspa tanpa ada keraguan seperti itu ya untuk menceritakan semuanya. Oke, mohon izin ya Bu Puspa sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan melanjutkan ke sesi pasca observasi supervisi. Jadi supaya tidak merasa kagok atau bagaimana, jadi Bu Puspa bisa kembali menutupkan kameranya. Seperti itu ya Bu Puspa ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bu Puspa. Oke, Pak Bagus. Terima kasih banyak ya. Jadi sudah melaksanakan coaching dan saya mengamatinya juga sudah luar biasa sekali. Jadi sebentar, kita kembali lagi nih. Nah, bagaimana nih kira-kira penilaian sendiri dari perform dalam kompetensi tadi, Pak Bagus? Baik, kalau saya pribadi Bu Yunik ya, tadi saya merasa saya sudah melakukan ataupun mendengarkan aktif, melakukan pelayanan berbobot, memperdayakan coaching sudah baik. Demikian. Oke, dari hasil tadi nih, apa yang membuat Pak Bagus menilai demikian, Pak Bagus? Baik, jadi dari mendengarkan aktif, sebenarnya tadi saya sudah lepas dari judgement, jadi saya menangkap permasalahan Ibu Puspa tadi mengenai anak yang tidak mampu atau bermasalah ataupun memiliki permasalahan dari pendengarannya demikian. Jadi tidak ada asumsi apapun di saya, pun asosiasi terhadap pengalaman saya tidak, dan saya juga bisa menangkap emosi dari Ibu Puspa bahwa beliau ternyata ada kesulitan demikian. Sehingga dari itu saya lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan demikian. Jadi saya dengarkan baik-baik. Ada misalnya seperti contoh ada 3 aspek ya dia yang sampaikan, tetapi saya kelompokkan Bu. Jadi saya sudah mendengar dengan baik dan mengelompokkan berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh Bu Puspa. Dan untuk memberdayakan coaching itu saya sudah mampu membantu Bu Puspa untuk membuat rencana aksi yang spesifik terhadap aspek-aspek yang beliau utarakan demikian. Dan saya mampu juga mendorong coaching ketika saya minta berbagi saran ataupun berbagi pengalaman demikian Ibu. Sehingga tadi kesimpulan disampaikan juga mengarahkan Bu Puspa untuk melakukan tindakan nyata terkait dengan komunikasi dan pelayanan berbeda terhadap Budi tadi. Demikian Ibu Yuni. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sudah Pak Bagus menilai dengan diri sendiri performnya bagaimana, kompetensinya bagaimana, kemudian
Pak Bagus juga sudah, mencatat atau mengambil kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Puspa selaku coaching-nya Pak Bagus. Oke, begini Pak Bagus, jadi saya ingin menyampaikan nih hasil pengamatan, saya terhadap Pak Bagus. Jadi, saya ingin menyampaikan atau mengamati pada saat Pak Bagus dan Bu Puspa dalam melaksanakan coaching. Jadi lebih sesuainya itu dengan standar yang kita rujuk, seperti itu. Nah, dalam pengamatan saya sesuai dengan apa yang Pak Bagus ingin saya amati itu kan, ingin memberikan umpan balik kan seperti itu ya Pak Bagus ya, tentunya dengan umpan balik yang secara positif. Nah, kemudian di sini kalau mendengarkan aktif betul sekali, Pak Bagus sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Puspa secara langsung. Kemudian jadi kompetensi-kompetensi coaching yang Pak Bagus ingin itu kan ketiga-tiganya ya Pak Bagus ya, 3 aspek seperti itu. Jadi sudah Pak Bagus, laksanakan dengan luar biasa, jadi sudah dengan rentetan atau alur tirtanya juga sudah pas, memberikan pertanyaan bobot juga sudah berjalan dengan sesuai, kemudian, mendengarkan aktif juga sudah. Nah, di sini memberdayakan coaching juga sudah, seperti yang disampaikan Pak Bagus. Nah, di sini saya hanya menangkap satu hal Pak Bagus. Jadi ketika baru mulai tadi ya Pak Bagus ya, tanpa sadar Pak Bagus itu memberikan pertanyaan, "Bolehkah saya?" Oke, tapi langsung Pak Bagus revisi, itu sudah luar biasa. Berarti sudah, sudah mulai bisa ngontrol diri, seperti itu. Sudah mulai bisa ngontrol diri dan kembali ke jalannya, seperti ini. Jadi kembali ke alur tirtanya, seperti itu Pak Bagus ya. Nah, Baik. jadi sudah mencatat juga dan serta memastikan kembali nah apa yang disampaikan oleh si coachee dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang Pak Bagus, dengarkan dari cerita yang disampaikan oleh Bu Puspa, seperti itu. Jadi bagaimana, pendapat Pak Bagus tentang yang saya sampaikan? Iya, betul sekali ya, saya setuju dengan Ibu Yuntik ya, karena Mmm. beberapa kali saya merasa bolehkah oh ya, pertanyaan tertutup gitu. Heeh, Satu oke. kali demikian saya rasa saya, mengajukan pertanyaan tertutup lagi, "Bolehkah saya minta penjelasan?" Atau, oke. Ternyata demikian setelah saya ngomong boleh, baru saya sadar, "Oh iya itu tertutup, oh nggak boleh saya revisi kembali." Betul Iya, sekali Bu, betul sekali. saya karena memang apa ya, pada dasarnya saya biasanya meminta penjelasan, "Boleh saya minta penjelasan?" Atau, "Boleh saya" demikian. Jadi Oke, terbawa dengan heeh, perasaan Bu Yudik ya, jadi itu betul. mungkin yang saya akan Oke, betul sekali karena saya yang paling yang menjadi catatan saya itu adalah pertanyaan, tertutup ini, kan seperti itu ya. Karena, basic-nya itu kita sebagai coaching itu kan tidak meminimalisir ya, bukannya tidak boleh Pak Bagusnya meminimalisir untuk, memberikan pertanyaan tertutup, seperti itu. betul. Namun namun demikian jadi saya juga melihat hal-hal yang memang, masih masih bisa dikembangkan ya Pak Bagus ya dalam hal pertanyaan, tertutup ini. Jadi Pak Bagus tuh sudah langsung, eee, menarik menarik diri lagi supaya bisa kita kepada jalur tirtanya, seperti itu. Baik baik Ya, Ibu Yu, terima oke, kasih. luar biasa sekali ya Pak Bagus ya. Nah, Ya. dari diskusi kita ini Pak Bagus, apa yang sudah terbayang, nah yang terbayang akan Pak Bagus lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak Bagus? Baik, saya akan tetap berlatih ya Ibu Yudika, tentu saja Mhm. dengan, apa ya, practice makes perfect kan begitu ya. Oke oke. Iya betul sekali, jadi latihan membuat akan terlihat lebih sempurna, demikian. Latihan Mhm. akan membuat semakin sesuatu semakin lebih sempurna lagi. Jadi saya Oh, akan tetap berlatih coaching, menerapkan mhm. sorry, menerapkan dengan rekan sejawat, demikian pun dengan keluarga bisa saya Oh, lakukan demikian. Sehingga saya bisa membiasakan diri untuk mengajukan pertanyaan terbuka, sehingga tadi hal-hal seperti tadi yang tertutup tadi mengajukan pertanyaan tertutup tadi bisa saya minimalisir. Demikian Ibu Yuni. mhm. Oke oke, dengan keluarga saya ngambil di sini, dengan keluarga dan, rekan sejauh itu, kapan dan di mana nih? Jadi siapa yang nanti bisa, Pak Bagus bantu dalam kegiatan perform sesi coaching ini Pak Bagus? Baik, jadi, kapannya sesegera besok, mulai besok, Bu. Oke, Biasanya kalau hari Selasa luar gitu biasa, kan ya. mhm. Di mananya bisa di sekolah dan di rumah demikian. Terus, Oke siapa saja itu saya fokuskan ke teman-teman terdekat terlebih dahulu oke oke dan teman-teman yang membutuhkan bantuan coaching mungkin karena di HK juga ada sisi coaching, Bu. Ada iya, betul ya sekali. demikian demikian. Jadi kalau Oke, saya misalnya bisa menjadi coach bagi mereka, sangat
sangat bersyukur sekali. Plus juga keluarga mungkin dengan istri kalau ada masalah jadi harus Ya. Betul, oke, luar biasa sekali ya Pak Bagus ya. Jadi sudah dirancang kapan dan di mananya untuk siapa yang, bisa Pak Bagus bantu itu sudah luar biasa sekali. Berarti mulai besok dengan rekan sejawat, keluarga, beserta istri tentunya ya, supaya bisa Iya, terbantu betul dalam sekali. sesi coaching ini. Nah, Iya, oke, terima kasih. iya. Baik, menurut Pak Bagus nih, jadi kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Pak Bagus. Sepertinya sudah cukup Bu Yuni. Jadi 3 Mhm. aspek itu mendengarkan aktif, membedakan coaching, dan mengajukan plan berbobot sepertinya sudah cukup. Jadi tidak Oh. ada lagi Bu. Iya, luar biasa sekali berarti sudah komplit ya Pak Bagus Ya, ya. Nah, betul. di sini nih, Pak Bagus, jadi hasil pengamatan hari ini nih nanti akan saya tuangkan dalam, form supervisi akademik ya Pak Bagus ya, dari praobservasi yang sudah kita lakukan, kemudian observasi dari Pak Bagus dengan Bu Puspa, serta, pasca observasi yang kita lakukan sekarang ini. Jadi hal ini akan membantu Pak Bagus, jadi bisa melihat kembali rancangan tindakan untuk selanjutnya. Jadi Pak Bagus Baik. bisa membuat rancangan, RTL-nya seperti itu ya Pak Bagus ya untuk, Ya. ke depannya. Nah, Baik. oke, sebelum kita tutup nih Pak Bagus ya. Jadi menurut Pak Bagus sendiri nih, apa yang, Pak Bagus dapatkan hari ini? Baik, jadi yang saya dapatkan hari ini tentu saja seperti yang saya harapkan di awal Bu ya, jadi umpan balik dari Ibu Yunik sebagai supervisor Mmm. untuk menjadikan saya lebih baik lagi dalam meningkatkan kompetensi coaching saya. Demikian Ibu Yunik. Terima kasih Oke, banyak ya Ibu Yunik ya. luar biasa sekali ya Pak Bagus ya. Jadi di Baik. sini, kita tetap semangat, Pak Bagus tetap semangat sebagai coach agar dapat membantu rekan-rekan sejawat, kemudian tentunya dulu sebelum kita mengimbaskan ke teman-teman yang lain, tetap menumbuhkan menguncikan diri untuk, ingat belajar untuk diri sendiri dulu, kan seperti itu ya, supaya kita bisa berbagi ke teman-teman lainnya, seperti itu. Ya. Jadi kita harus ingat nih kuncinya, oh puasa tidak boleh bukan tidak boleh sih meminimalisir pertanyaan tertutup itu, karena itu adalah satu dasar kelemahan yang sering kita ucapkan, kan seperti itu ya Pak Bagus ya. Baik, Jadi baik. Terima secara kasih. keseluruhan Pak Bagus sudah luar biasa sekali, sudah menempatkan atau, 3 kompetensi tersebut sudah menjalankan dengan luar biasa. Oke? Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Yunik Iya. atas arahan dan bimbingannya ya, Ibu Yunik ya. Iya, Terima kasih. luar biasa sekali Pak Bagus. Oke, kita undang kembali Bu Puspa. Luar Oke, siap Bu biasa. Yuni. Oke, sebelum sesi kita berakhir, kita foto bersama dulu ya, boleh? Baik, Oke, silakan. semangat. Tangan dikepalkan, semangat. Oke, luar biasa. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Mohon undur diri, saya Yuni selaku coach, selaku supervisor ya, Ya. untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih, dipersilakan untuk meninggalkan room ini. Baik, Terima kasih Bu Yuni.